1. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini apa sih? Nah, subjek penelitian ini adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Nah, pada metode penelitian kualitatif ini, subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu informan itu seseorang yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian tersebut. Nah, subjek penelitian ini juga biasa disebut dengan sampel penelitian. Nah, sekarang kita langsung ke contoh pada. Di sini ada artikel dari jurnal Maju, yaitu Jurnal Pendidikan Matematika, dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika pada Materi Peluang Kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Meulabo Johan Pahlawan. Nah, di sini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampelnya yaitu 12 orang siswa kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Meulabo. Nah, di sini artinya subjek penelitian dari peneliti adalah 12 orang siswa kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Meulabo. Kemudian di sini juga terdapat skripsi dari salah satu mahasiswa pendidikan matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep Matematika Dasar pada Siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang. Nah, di sini peneliti subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang. Nah, itu tadi pengertian dari subjek penelitian dan sedikit contoh subjek penelitian pada penelitian skripsi dan juga pada artikel. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber data. Nah, sumber data ini adalah semua hal yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang digunakan oleh peneliti untuk masuk dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Nah, data primer ini diperoleh sendiri dari peneliti langsung dari sumber pertama atau di tempat objek penelitian, atau bisa dikatakan tidak melalui perantara. Data primer ini didapatkan melalui survei atau wawancara dan metode observasi. Metode survei ini metode yang mengumpulkan data secara lisan atau tertulis, tapi kalau observasi ini itu data pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang sedang terjadi. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kalau menurut Indriantoro dan Supomo 2002, itu data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Contohnya itu kayak literatur, artikel, jurnal, situs internet, bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, atau data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai jenis data. Jenis data itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan cara perolehannya. Nah, data primer ini yang berdasarkan cara perolehannya itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari suatu objek yang sedang diteliti. Data primer ini diperoleh dari sumber informan, yaitu dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Nah, hasil observasi ini hasil dari observasi lapangan dan mengenai informannya. Lalu yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data sekunder ini didapatkan dari pihak atau sumber lain yang sudah ada, atau dapat dikatakan bahwa penulis tidak mendapat informasi secara langsung dari narasumber atau objek yang sedang diteliti, tetapi dari data yang sudah ada seperti tabel, grafik, diagram, dan tulisan yang didapatkan dari peneliti sebelumnya. Nah, data yang mendukung informasi ini berasal dari literatur, bahan pustaka, buku, dan peneliti terdahulu.
Lalu yang kedua yaitu jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, jenis data berdasarkan sifatnya ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka, biasanya menggunakan rumus matematika atau dengan analisis dengan sistem statistik. Nah, data kuantitatif ini bersifat objektif, maka setiap orang bisa membaca dan dapat menafsirkan secara berbeda. Misalnya kayak kuesioner kepuasan, pengukuran, dan lain sebagainya yang berbentuk angka. Nah, kalau data kualitatif itu adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau verba. Data ini biasanya diperoleh dengan wawancara, observasi, kuesioner, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif ini umumnya bersifat subjektif, maka tidak bisa digeneralisasi. Nah, hasil penelitian ini akan membentuk teori terbaru. Lalu, selanjutnya jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data ini dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Nah, kalau data internal itu adalah data yang didapat secara langsung dari suatu tempat dilakukan penelitian. Tapi kalau data eksternal adalah data yang didapatkan dari luar lingkup kerja. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, jenis data ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu data cross section dan data berkala. Kalau data cross section adalah data yang diambil dalam satu periode tertentu, maka dari itu dibutuhkan data dalam waktu lain jika akan melakukan perbandingan. Tetapi kalau data berkala itu adalah data yang diambil secara kontinu dari beberapa waktu ke waktu yang telah ditentukan agar mengetahui perkembangan dari objek yang ditentukan atau yang sedang diamati atau observasi yang sedang dilakukan. Nah, setelah diamati perubahan yang terjadi dalam setiap periode, maka akan digunakan untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Fatmadania Hanum, NIM 19190046 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yakni di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin. Yakni yang pertama manusia sebagai instrumen penelitian, yang kedua nanti akan ada teknik pengumpulan data. Nah, manusia sebagai instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian itu media atau alat yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data. Kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan dari suatu penelitian. Nah, maksudnya manusia sebagai instrumen itu siapa? Ya, peneliti itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari peneliti itu, yakni yang pertama, peneliti harus responsitif, yaitu harus bisa merespon lingkungan di sekitarnya, respon langsung gitu. Yang kedua, yaitu peneliti harus bisa menyesuaikan dalam segala kondisi, segala situasi. Kemudian karena penelitian kualitatif ini melibatkan interaksi antar manusia, jadi peneliti harus punya banyak pengalaman, tidak hanya mengandalkan pengetahuannya saja. Kemudian peneliti mampu menganalisis data yang sudah diperoleh, kemudian bisa mengambil kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan. Kemudian peneliti mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengiktisar. Mengklarifikasi itu maksudnya jika respondennya itu atau informannya tidak paham apa yang kita maksud, maka peneliti mampu menjelaskan. Kemudian mengiktisar. Mengiktisar itu maksudnya peneliti mengecek kembali keabsahan dari data yang sudah diperoleh. Begitu. Jadi penelitian tanpa instrumen itu ibarat mobil tanpa mesin. Penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya data yang diperoleh dari instrumen. Seperti itu. Lanjut, ada teknik pengumpulan data. Bagaimana sih peneliti itu bisa mendapatkan data? Yaitu dengan teknik-teknik pengumpulan data seperti ini. Contoh nih, ada fenomena alam yang terjadi di Aceh.
ada bencana tsunami. Nah, jika peneliti ingin meneliti dari segi pandangan korban, maka peneliti ini perlu menggunakan teknik wawancara, yaitu mewawancarai korban bencana ini tadi, baik yang mengalami luka ringan maupun luka berat. Dari segi ini ya, pandangan korban. Nah, jika peneliti ini ingin meneliti kasus secara keseluruhan dari fenomena bencana alam ini, baik itu dari segi alam, lingkungan, penyebab terjadinya bencana alam ini tadi, terus dari pandangan ini tindak lanjut pemerintah. Nah, peneliti ini perlu menggunakan teknik observasi, yaitu pengamatan langsung, terjun langsung ke lapangan, seperti itu. Jadi melihat secara langsung, oh ternyata penyebab dari bencana ini tuh seperti ini, begitu. Nah, peneliti juga bisa menggunakan ini, teknik dokumentasi, yaitu mengambil catatan peristiwa berupa foto atau video yang sudah berlalu. Jadi menelitinya itu dengan mengumpulkan dokumentasi baik yang sekarang maupun yang dulu-dulu yang pernah terjadi. Jadi itu jadi bahan atau teknik pengumpulan data peneliti itu. Peneliti bisa meneliti kasus fenomena bencana alam ini dengan tinjauan literatur juga, studi pustaka. Jadi peneliti di sini mengumpulkan data dari referensi baik majalah maupun koran-koran lama. Jadi peneliti itu mengumpulkan data, oh di koran ini tahun sekian pernah memunculkan ini bencana tsunami ini, di tahun sekian pernah mengumpulkan bencana tsunami ini. Nah, seperti itu. Jadi penelitiannya itu dengan menggunakan teknik pengumpulan data itu tadi. Kemudian dari kasus ini, ya dari fenomena gejala alam ini, peneliti juga bisa menggunakan teknik focus group discussion, yaitu diskusi terpusat. Jadi ada sekelompok peneliti ingin melanjutkan atau kepo gitu tentang kasus bencana tsunami di Aceh ini tadi. Jadi ada sekelompok peneliti ingin membahas ini lebih lanjut, tapi dengan suasana yang informal dan santai. Jadi tidak yang benar-benar diskusi gitu, ya benar diskusi, tapi dengan suasana yang lebih rileks saja, lebih santai, seperti itu. Jadi data itu ibarat bahan mentah. Jadi nasi tidak bisa dimasak jika beras tidak ada. Sama halnya dengan data. Penelitian tidak bisa diproses jika data belum ditemukan. Makanya itu kenapa manusia itu sebagai instrumen penelitian. Jadi memang itu peneliti itu harus jadi kunci dari instrumen itu tadi. Jadi kesimpulannya apa? Pemahaman makna dari interaksi antar manusia itu tadi maupun interaksi dengan lingkungannya menggunakan panca indera. Nah, itu tuh hanya bisa dilakukan oleh seorang peneliti, karena yang bisa membaca gestur wajah, merasakan perasaan dan nilai dari ucapan seseorang gitu, itu tuh hanya bisa dipahami oleh seorang peneliti. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Aulia Putri, NIM 1919030. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sampling dan satuan kajian. Yang pertama kita bahas dulu mengenai sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang pengambilannya menggunakan teknik pengambilan sampling. Nah, sampel sendiri ini merupakan gambaran dari populasi. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan sampel ini merupakan kesimpulan dari populasi. Jadi sementara itu sampling sendiri yaitu proses pengambilan subjek atau elemen dari populasi. Jadi bisa dikatakan kalau sampling itu adalah proses pengambilan sampel gitu. Pengambilannya dengan cara apa? Yaitu menggunakan teknik sampling. Teknik sampling sendiri yaitu cara yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel yang akan
dipilih menjadi sumber data sebenarnya disesuaikan dengan ukuran sampel. Pengambilan sampel ini dilaksanakan dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh data yang representatif dan agar penelitiannya valid. Secara umum itu ada 2 teknik pengambilan sampling atau teknik sampling. Yang pertama yaitu adalah probability sampling atau sampling random. Yang kedua adalah non-probability sampling. Kita bahas dulu mengenai probability sampling atau sampling random. Sampling random sendiri yaitu pengambilan sampling yang dilakukan secara acak dan semua atau setiap anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk memudahkan dalam pengambilan sampel ini, peneliti biasanya memberikan nomor kepada setiap anggota populasi, terus biasanya dinomori 1 sampai terakhir. Sebelum melakukan pengambilan sampel, peneliti juga biasanya menentukan jumlah sampel yang akan diperlukan dalam penelitian terlebih dahulu. Nah, petunjuk yang bisa digunakan dalam menentukan menggunakan teknik sampling random ini yaitu yang pertama adalah jika subjek yang dijadikan populasi ini berjumlah kurang dari 100, maka lebih baik semuanya diambil. Jadi penelitian ini termasuk penelitian populasi. Yang kedua yaitu apabila jumlah subjek yang dijadikan populasi itu besar atau sangat besar, lebih dari 100 gitu, maka dapat diambil antara yang pertama adalah 10-15%, yang kedua 20-25%, yang ketiga yaitu lebih dari 25%, itu didasarkan pada kemampuan peneliti dari segi waktu, tenaga, dana, terus sempit luasnya wilayah yang diamati, seperti itu. Nah, teknik ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu accidental sampling. Teknik ini dengan pengambilan sampelnya itu tidak ditetapkan terlebih dahulu jumlahnya, tetapi peneliti langsung ke lapangan dan setiap subjek atau anggota yang diteliti atau yang ditemui di lapangan itulah yang menjadi sampel penelitiannya. Yang kedua yaitu quota sampling. Dalam teknik ini, peneliti mengklasifikasikan populasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok. Jadi setiap kelompok itu diberi jatah atau kuota tertentu dan pengumpulan datanya itu dilakukan langsung pada unit samplingnya. Pengumpulan data itu dapat dihentikan ketika kuotanya telah terpenuhi. Yang ketiga yaitu purposive sampling. Purposive sampling ini didasarkan pada tujuan tertentu. Jadi teknik ini digunakan dalam pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri khusus yang dianggap mempunyai keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi sebelumnya. Teknik ini digunakan dengan memperhatikan keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya, ataupun tenaga. Yang keempat yaitu sampling sistematis. Teknik ini peneliti mengambil sampel dengan melihat nomor urut anggota populasi yang sebelumnya sudah diberi nomor. Jadi dalam teknik ini sampel bisa diambil dengan menggunakan bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil, kelipatan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu snowball sampling. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki hubungan antar manusia yang berada dalam kelompok tertentu secara terus-menerus. Jadi seumpamanya awalnya itu hanya 1 atau 2 orang yang diteliti. Nah, karena ketidakpuasan peneliti dalam informasi yang diperoleh dari 2 orang tadi, nah peneliti itu boleh mencari orang lain untuk digali informasi lebih dalam dan untuk mengeksplor dan memperoleh informasi lagi untuk melengkapi datanya. Yang keenam yaitu sampling jenuh. Teknik ini mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel. Dengan syaratnya ini apabila jumlah populasinya kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Maka sampling jenuh ini baik untuk digunakan gitu. Untuk penelitian kualitatif ini bersifat purposif ya. Jadi menyesuaikan dengan tujuan penelitian.
Sehingga dalam penelitian kualitatif ini condong ke teknik non-probability sampling, karena sampel metode penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada jumlah, tetapi menekankan pada kedalaman informasi, kredibilitas, dan kualitas informasi yang dimiliki partisipan. Jadi sampel banyak-banyak itu nggak berarti kalau kualitas informasi dari informan ini tidak kredibel. Jadi random sampling tidak cocok untuk penelitian yang menekankan pada kualitas dan kedalaman informasi. Selanjutnya yaitu satuan kajian. Satuan kajian sendiri yaitu variabel dan semua hubungan antar variabel yang ada di dalam penelitian. Keputusan dalam penentuan sampel dari besarnya dan strategi sampling didasarkan pada penetapan satuan kajian. Satuan kajian ini biasanya dapat bersifat perseorangan, seperti halnya peserta didik, pasien. Terus, jika peneliti sudah menentukan perseorangan tersebut, maka pengumpulan data itu akan dipusatkan pada sekitarnya. Gitu. Jadi informasi yang dikumpulkan itu meliputi apa yang terjadi, bagaimana sikapnya, apa hal-hal yang mempengaruhinya, dan sebagainya, seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mailah, NIM 1919050. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap umum penelitian kualitatif. Dalam suatu penelitian, peneliti harus memahami serta mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan. Begitu pula pada penelitian kualitatif. Tahap-tahap umum dalam penelitian kualitatif ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap pengolahan data. Pertama, tahap pralapangan. Pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu menyusun rancangan penelitian, kemudian memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki penilaian dan lapangan, kemudian memilih dan memanfaatkan lingkungan. Dalam menyusun rancangan penelitian terdiri dari latar belakang dan alasan pelaksanaan penelitian serta studi pustaka. Kemudian dalam memilih lapangan penelitian, cara terbaik dalam menentukan lapangan penelitian tersebut yaitu dengan mempelajari serta mendalami fokus dan rumusan masalah penelitian. Kemudian dalam mengurus perizinan, hal yang pertama yang harus diketahui dalam melakukan penelitian yaitu siapa saja yang berwenang dalam memberikan izin bagi peneliti. Selain itu juga memperhatikan mengenai surat, kemudian surat tugas, surat instansi, identitas diri, dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu menjajaki dan menilai lapangan, dan tujuan pada tahapan ini yaitu agar peneliti itu mengetahui segala unsur lingkungan, sosial, fisik, dan keadaan alam sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menyiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan nantinya. Selanjutnya yaitu memilih dan memanfaatkan lingkungan. Setelah menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting yang perlu dilakukan oleh peneliti, yaitu menentukan partner kerja sebagai mata kedua yang akan memberikan informasi banyak mengenai keadaan lapangan. Kemudian peneliti juga akan berhubungan dengan orang-orang sekitar, baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat, dan mereka akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati tata cara hidup dalam lokasi penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap pekerjaan lapangan yang harus dilakukan yaitu pertama, memahami latar penelitian dan persiapan diri. Pada tahapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti. Di antaranya yaitu pembatasan latar dan peneliti, kemudian penampilan, jadi peneliti harus menjaga penampilan, kemudian pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jadi peneliti harus menjaga hubungan dengan lingkungan pada
lokasi penelitian. Selanjutnya juga peneliti harus menentukan jumlah waktu studi agar data yang diperoleh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu memasuki lapangan. Dalam memasuki lapangan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama keakraban hubungan antara peneliti dengan lingkungan sekitar, kemudian mempelajari bahasa dan peranan peneliti. Selanjutnya, berpartisipasi dalam pengumpulan data. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yaitu pengarahan batas studi, kemudian peneliti juga harus memperhatikan batas tadi antara fokus masalah yang diteliti, agar peneliti tidak terjebak pada masalah-masalah di luar fokus masalah penelitian. Kemudian mencatat data. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu pencatatan data mentah dan pencatatan lengkap formal. Dalam pencatatan data mentah ini peneliti langsung melakukan pencatatan baik dari kegiatan wawancara maupun observasi. Akan tetapi sedangkan pencatatan lengkap formal itu yaitu peneliti mencatat data hasil wawancara maupun observasi berdasarkan data yang diperoleh. Jadi setelah melakukan observasi, kemudian memahami latar penelitian dan persiapan diri. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada pengolahan data terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, kemudian narasi hasil analisis. Dalam analisis data, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh serta melakukan interpretasi data. Kemudian pada mengambil kesimpulan dan verifikasi, peneliti melakukan langkah selanjutnya untuk menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber untuk menyatakan kevalidan data yang diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu narasi hasil analisis, yaitu peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau narasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ma'rifatul Wahidah. NIM saya 191900031. Di sini saya akan menjelaskan tahap penelitian kualitatif secara siklikal. Jadi, materi yang saya ambil itu merupakan materi dari pendapat Spartley, di mana di sana menjelaskan ada 7 tahapan penelitian secara siklikal. Nah, penelitian secara siklikal ini membentuk sebuah lingkaran dengan 7 tahapan tersebut. Namun di sini tidak saya gambarkan bagaimana bentuk lingkaran tersebut. Secara urutannya sudah sesuai dengan apa yang telah tertuliskan, yaitu yang pertama pengamatan deskriptif. Nah, apa sih maksud dari pengamatan deskriptif ini? Nah, di sini pengamatan ini bertujuan buat kita mencari lokasi yang ingin diteliti. Sebelumnya kan kita pastinya punya gambaran nih, unek-unek, oh aku ingin meneliti ini gitu. Nah, kita survei lokasi di mana tempatnya dan izin ke pemilik lokasi tersebut. Kita bertanya dan menyiapkan, oh tempatnya seperti ini. Oh iya, Pak, boleh apa enggak saya meneliti di sini dengan maksud seperti ini. Terus tanya-tanya juga apa aja sih yang ada gitu. Di sana nanti pastinya kan terlihat tuh, misal sekolah di pedalaman itu terdapat inti di sekolah tersebut, yaitu guru, kepala sekolah, staf, dan murid gitu kan. Nah, di situ masuk ke dalam cover term, yaitu kategori yang pertama dalam pengamatan deskriptif. Kita cari tuh apa aja gitu. Nah, yang kedua selanjutnya adalah include term. Include term ini tentang sesuatu yang lebih detail. Pastinya kita ketika mengamati membutuhkan informasi yang lebih jauh lagi. Makanya kita membutuhkan include term, yaitu objek lain seperti PPL atau wali murid. Nah, apa sih gunanya? Mereka itu bisa memberikan kita informasi. Misal kita bertanya kepada siswa, namun siswa tersebut mungkin kurang memahami atau sulit untuk
menjelaskan, sehingga kita bisa menanyakan bukti lain ke si include DOM ini. Nah, kategori selanjutnya itu ada hubungan semantik, yaitu hubungan yang ada di lokasi tersebut. Nah, di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lokasi sekolah folk domain, yaitu bahasa-bahasa yang digunakan di lokasi tersebut. Misal ini sekolahnya itu walaupun pedalaman tapi pakai bahasa Inggris karena sekolah ini mengunggulkan bahasanya, misal seperti itu. Jadi mereka menggunakan Miss, Mister, kayak gitu. Itu nanti bisa kita masukkan ke dalam penelitian bagaimana penyebutnya ketika kita menuliskan seperti Miss ini, Mister ini gitu. Terus yang selanjutnya ada lokasi analitik penyebutan nama. Jadi yang bagian ini itu kita tidak menyesuaikan dengan apa yang digunakan di sekolah tersebut. Misal kita meneliti sekolah tadi, yaitu pakai bahasa Inggris, tapi di penelitian kita itu nggak perlu pakai itu, kita pakai bahasa kita sendiri. Misal kita punya bahasa Arab nih, misal kita mudaris gitu, tapi kalau misal kita pakai bahasa Indonesia, ya udah kita pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa kita sendiri dalam menjelaskan hasil penelitian nantinya gitu. Terus yang selanjutnya adalah lokasi campuran. Jadi kalau ini kita buatnya campuran, terserah kita mau pakai bahasa Inggris itu bagian apa, terus bahasa kita sendiri bagian yang mana, itu terserah kita. Seperti itu. Terus nanti lanjut yang kedua itu adalah analisis domain. Analisis domain ini data yang didapat dari wawancara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan mengetahui keadaan sosial. Nah, yang pertama tadi kan kita udah mendapatkan lokasinya nih. Nah, selanjutnya kita buat rentengan gambarannya, kegiatannya itu seperti apa. Kita mendapatkan sekolah ini di desa. Terus di desa ini itu sekolahnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, aku tahu nih metode yang lebih praktis buat ini. Kalau di desa kan pastinya nggak pakai teknologi kan. Misal desa ini memang belum terjangkau teknologi, masih memakai teknologi yang sederhana. Jadi teknologi apa sih yang cocok gitu. Jadi di sini kita buat gambarannya seperti apa, terus rancangannya gitu di analisis domain ini. Nah, selanjutnya adalah pengamatan terfokus. Tahap ketiga adalah pengamatan terfokus. Setelah kita mendapatkan gambaran, setelah kita mendapatkan lokasi, lalu mendapatkan gambaran, kita masuk ke tahap pengamatan terfokus dengan memfokuskan bagian yang akan kita teliti. Oh iya, sekolahnya tuh yang udah disebutkan tadi, berarti kita perlu menuliskan nih lokasi di dalamnya apa aja gitu kan. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Kita tidak harus menggunakan ini, cuman ini sebagai panduan aja. Kira-kira apa aja sih gitu. Yaitu yang pertama dengan membuat daftar lokasi yang ingin diteliti. Jadi di dalam lokasi itu terdapat lokasi lagi kan di dalamnya. Kita menemukan sekolah, di dalamnya lagi ada ruang guru, terus ruang kelas, misal ruang ekstra, seperti itu. Kita data semua itu. Lalu kita menulis pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan lokasi yang ingin diteliti. Misal kita menemukan ruangan yang kok ini beda ya sama sekolah yang lain gitu, atau sekolahnya sudah ruangannya udah seperti ruangan yang lain, cuman di dalam ruangan tersebut ada fasilitas khusus yang menarik. Kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan dari hal tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi lokasi yang akan digunakan pengamatan terfokus agar mendapatkan lokasi yang tepat dan memberi hasil maksimal. Jadi ketika kita meneliti dan wawancara, pastinya kita juga memilih tempat yang aman dan strategis. Misal tempat itu sering digunakan anak-anak untuk main, pastinya juga tidak
efektif jika kita bertanya di tempat keramaian gitu. Kita cari lokasi yang aman untuk meneliti. Nah, selanjutnya mengidentifikasi waktu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang tepat. Nah, di setiap pengamatan kita pastinya ada fungsi tersendiri nih. Misal kita meneliti siswa, pastinya ketika siswa masuk, ketika siswa belajar di kelas seperti itu. Terus ketika kita bertanya kepada guru, yaitu ketika guru longgar, pastinya seperti itu. Jadi kita menjadwal waktunya kapan. Yang selanjutnya melakukan pengamatan terfokus dengan mendata semua hasil secara sistematis agar dapat lebih mudah untuk mendapat perbandingan dengan pengamatan pada setiap tahapannya. Karena ini pengamatan pertama, jadi kita harus mendatanya lebih rinci gitu. Karena masih ada tahapan selanjutnya yang mungkin nanti juga ada tahapan hampir sama tapi lebih mendalam. Jadi kita perlu mendatanya secara sistematis agar bisa dibandingkan. Nah, kita masuk ke tahap keempat, yaitu taksonomi. Taksonomi ini merupakan proses memperdalam data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang berlawanan atau kontra. Ketika di tahap 3 kita sudah meneliti dan kita mendapatkan jawaban, kita wawancara dan mendapatkan jawaban dari narasumber kita, dari yang ingin kita tanyakan, kita menanyakan hal yang kontra nih. Misal mereka jawabnya sekolah ini pakai bahasa Inggris walaupun jauh dari sekolah luar, dan kita juga mendapatkan teknologi yang sederhana saja. Kita di sini tanya nih, kenapa kok harus pakai bahasa Inggris padahal kan di pedesaan, fungsinya buat apa kayak gitu. Terus kok ini nggak dibuat aja teknologi yang lebih maju, yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan siswa, padahal kan sekarang sudah pakai teknologi. Misal hal-hal kontra seperti itu dan lain-lainnya, itu berada di tahap analisis taksonomi. Nah, gitu. Di sini juga terdapat langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menetapkan lokasi yang telah dipilih pada tahap terfokus sebelumnya. Yang tahap terfokus sebelumnya kan kita udah milih nih mana aja kita sudah mendata nih mana aja ruangan yang ada di lokasi tersebut. Nah, di tahap ini kita untuk lokasi kita tetapkan. Oh, ini kemarin aku tanya ke Pak ini, lokasinya seperti ini gitu. Kita meneliti di tempat yang ini aja yang lebih efektif. Terus B, melihat lokasi dan objek berdasarkan hubungan semantik yang telah didata. Ya. Yang B, melihat lokasi dan objek berdasarkan hubungan semantik yang telah didata. Jadi di tahap pertama tadi kita sudah mendata lokasi ini menggunakan bahasa apa gitu kan, dan memerlukannya seperti apa, apakah sama dengan kita. Nah, demi kenyamanan dan pemahaman kita biasanya juga membutuhkan tempat yang bisa membuat kita lebih mudah memahami. Jadi kita harus menetapkan mana lokasi yang tepat. Terus yang selanjutnya adalah menambahkan unsur lain yang dapat mendukung penelitian tersebut. Di tahap ketiga tadi kita kan sudah wawancara dan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin bisa jadi belum membuat kita puas gitu. Jadi di tahap ini kita bisa menambahkan unsur yang bisa menambah keyakinan kita untuk memahami penelitian tersebut. Yang selanjutnya, menelusuri lokasi yang lebih besar dengan tetap memasukkan lokasi sebelumnya dalam lokasi tersebut. Nah, di sini ini lebih kompleks lagi karena ketika kita sudah meneliti bagian sekolah, kita memerlukan informasi dari luar sekolah. Misal di desa tersebut, oh sekolah ini pengaruhnya apa sih di desa tersebut atau di kecamatan tersebut kayak gitu. Makanya kita menelusuri
di daerah sekitar sekolah tersebut yang lebih luas. Seperti apa hubungannya, efeknya seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya adalah memperbaiki lalu mengembangkan taksonomi yang masih bersifat tentatif atau belum pasti. Jadi di tahap 3 tadi ketika kita mendaftar, mendata, walaupun dan menanyakan, nanti pasti ada hal yang seperti tadi belum puas dan juga belum lengkap gitu. Jadi kita di sini kita kembangkan lagi, kita bagaimana sih yang lebih jelas tentang informasinya gitu. Terus selanjutnya melakukan penelitian yang fokus dan mendata taksonomi secara lengkap. Nah ini sama, memfokuskan setiap poin-poin tadi lalu mendatanya kembali. Di tahap keempat ini didata juga. Selanjutnya pengamatan terpilih. Pengamatan terpilih merupakan proses penelitian untuk menyeleksi bagian-bagian penelitian yang harus diteliti lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang jelas. Nah, di pengamatan terpilih ini kan kita sudah wawancara yang tahap ketiga dan keempat. Kita sudah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil dari tahap tersebut. Di tahap pengamatan terpilih ini kita memilih nih dengan cara membandingkan juga mana sih yang lebih tepat buat diperdalam lagi gitu. Kita sudah menemukan dari dua pilihan tersebut, kita memilih lagi untuk kita bahas lebih detail. Selanjutnya ada masuk pada tahap ke-6 yaitu analisis komponen. Analisis komponen merupakan proses memperdalam data lanjutan dengan cara wawancara. Analisis ini tidak digunakan untuk mencari kategori-kategori yang menghasilkan komponen sama, tapi justru mencari perbedaan di dalamnya, sehingga membutuhkan hasil yang bertentangan. Selain dengan wawancara, teknik yang digunakan lainnya adalah dengan observasi dan dokumentasi. Berbagai teknik yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data secara lengkap dan lebih tertata agar menghasilkan analisis yang spesifik. Contohnya analisis pada pembagian tugas pada staf sekolah, guru-guru yang mengajar, dan kurikulum yang digunakan. Nah, tahap ini sama, namun lebih dalam lagi. Jadi setiap tahapan itu kayak lebih detail dari tahap sebelumnya. Ini sama dengan di tahap 4 lagi tadi, yaitu kita membuat perbedaan lagi ketika kita menemukan bagian yang belum jelas, sehingga kita perlu membutuhkan penelitian yang berbeda untuk bisa dibandingkan. Jadi berada di tahap ke-6 ini. Selanjutnya adalah analisis tema. Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti. Bagi analisis, tema merupakan bagian peninjauan materi secara kritis dengan tujuan mendapatkan makna hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Analisis tema ini diambil dari hasil penelitian pada tahap-tahap sebelumnya yang masih memiliki banyak tanda tanya, sehingga pada bagian ini adalah bagian memperjelas hasil pengamatan objek penelitian. Jadi yang tahap terakhir ini kita sudah pada ujungnya, yaitu sudah menemukan hasil-hasil penelitian yang kita temukan. Di sini kita menentukan hasil penelitian yang sebenarnya. Kita membandingkan dari tahap sebelumnya sampai tahap yang terakhir, itu hasilnya seperti apa. Mungkin cukup dari saya. Jika ada ditanyakan, bisa ditanyakan di grup nanti. Sekian. Jika ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.